Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Hari ini kita bakal bahas 5 kripto potensial untuk diperhatikan di bulan Juni 2021. Karena ngingat sekarang udah mulai akhir bulan dan mungkin pas video ini dipublish udah mulai awal bulan. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Langsung aja guys, jadi kayaknya sekarang di bulan Juni ini tuh pasar udah mulai pulih karena bisa dilihat tekanan jual tuh udah mulai berkurang lah setelah kemarin crashnya cukup dalam banget. Jadi buat para holders, selamat kalian melewati badai pertama, terutama kalau misalnya kalian investor baru. Kalau misalnya investor lama, apa kabar? Pasti ini biasa aja lah ya, atau kalian mungkin lagi liburan dan niatnya kayak chill. Nah, tapi kalau misalnya mau lihat bulan Juni kira-kira mau serok apa, kemungkinan pulih. Balik lagi gue nggak tahu sebenarnya bakal pulih apa enggak karena balik lagi gue bukan dukun. Tapi kalau gue pribadi melihat bahwa sentimen makroekonomi sekarang tuh udah mulai pulih, di mana mayoritas bank sentral masih memiliki kebijakan ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar. Terus sekarang mayoritas kripto juga udah mulai mencoba untuk pulih karena kelihatan bahwa udah mulai tekanan jualnya tuh udah mulai jenuh, di mana juga harga sekarang pada di supportnya kelihatannya yang udah cukup kuat. Nah, di sini gue pengen ngasih ke 5 kripto potensial yang menurut gue bakal memiliki pergerakan yang positif lah di bulan Juni, walau nggak setinggi pergerakan kemarin. Di luar Bitcoin dan juga Ethereum of course. Nah, langsung aja guys. Jadi yang pertama ada BNB. Nah, kenapa gue milih BNB? Nah, jadi di sini gue bikin top 5 ini tuh berdasarkan event-event yang akan ada terhadap kripto ini. Karena biasanya kalau misalnya ada event tuh umumnya akan terjadi dorongan positif karena adanya sentimen positif. Nah, jadi gue screeningnya lewat CoinMarketCap, di mana terdapat beberapa kripto, nggak terbatas pada 5 ini doang yang akan mengalami event, tapi gue fokusin ke 5 ini. Nah, yang pertama tuh ada Binance Coin atau BNB. Nah, jadi kalau BNB sendiri tuh sekarang di bulan Juni katanya tuh mau ada launching NFT marketplace. Jadi buat yang belum tahu, NFT ini adalah non-fungible token, di mana ini tuh lagi merevolusikan dunia barang-barang koleksi, terutama di dunia seni, dunia olahraga, dan juga dunia gaming atau permainan. Nah, makanya karena ketertarikan NFT yang juga masih tinggi, kemungkinan besar tuh kedepannya NFT marketplace ini akan cukup tinggi, mengingat volume transaksi di Binance yang juga tinggi, ekosistemnya yang terus didorong sama CEO-nya, dan juga NFT yang juga volume transaksinya masih tinggi. Ini kalau mau lihat, sekarang tuh volume transaksi NFT tuh masih tinggi banget, bahkan ada di sekitar nih, kita tunggu dulu. Nah, ini dia bahkan di atas. Ini yang volume tertingginya aja di sekitar 2,23 juta dolar atau di angka miliaran lah. Lah, ini cuma satu marketplace, ditambah semuanya kemungkinan sekarang juga udah mencapai triliunan lah. Nah, makanya emang NFT ini adalah salah satu hal yang terus booming, dan kemungkinan dengan adanya sentimen positif untuk Binance ini, dan dimana kalau misalnya Binance bikin hal baru biasanya akan include penggunaan BNB. Jadi kalau ada BNB di dalamnya, kemungkinan besar bakal banyak orang yang demand, jadi harganya naik. Nah, untuk sisi teknikalnya sendiri, BNB sekarang lagi masih relatif di uptrendnya kalau gue pribadi dalam daily time frame-nya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis, sekarang tuh supportnya masih ada di sekitar sini, dimana sekarang tuh dia udah mulai berusaha bergerak balik setelah mantul di support terakhirnya. Nah, tapi gue pribadi jadi sekarang ngelihat bahwa support atau batas bawah yang kuat tuh ada di sekitar $272 sampai $213. Nah, ini bisa dilihat di sini 272 sampai $214. Nah, tapi kalau dia mau naik sekarang tuh udah mulai berusaha melewati resistance atau batas atas utamanya, yaitu di $326. Dan kemungkinan kalau bisa lewat dari sini dia bisa naik lebih tinggi lagi ke sekitar sini. Dan lama-kelamaan dia bisa mulai pulih lagi ke sekitar 600. Tapi terjadi di bulan Juni atau enggaknya itu masih belum ada yang tahu, tapi kemungkinan besar kalau misalnya menurut mayoritas analis di pasar, apresiasi dari bulan ini peaknya akan ada di sekitar November sampai Oktober. Makanya kemungkinan besar ini tuh bukan bear market tapi cuma sekedar koreksi, dan ini udah mulai pada pulih kalau dari sisi teknikalnya, karena juga volumenya tuh udah bisa dilihat di mulai jenuh, ini juga mulai jenuh, jadi ada kemungkinan dia mulai rebound. Tapi kemungkinan doang. Jadi balik lagi, gue bukan dukun dan di sini adalah analisis pribadi gue aja. Nah, next kita move on ke kripto kedua, yaitu Cardano. Dimana Cardano sendiri tuh kemarin baru aja meluncurkan testnet atau jaringan uji cobanya untuk platform smart contracts barunya, namanya Alonzo Testnet. Jadi Alonzo ini tuh sebenarnya adalah sebuah hard fork
atau pembaruan dari blockchain Cardano untuk mendapatkan blockchain yang lebih efisien lah ke depannya. Nah, nantinya tuh ini plannya akan terus berjalan dalam 60-90 hari ke depan, dimana sekarang tuh lagi dalam fase testnet. Ini bisa dilihat di CoinMarketCap, ini sekarang lagi di fase testnet, dimana testnet atau jaringan uji cobanya udah mulai dijalankan. Nah, terus juga di bulan Juni ini kemungkinan besar nanti Cardano bakal ngadain banyak community meetup atau menggelar governance-nya lah, atau pemungutan suara terhadap pembaruan sistemnya. Nah, terus juga nanti di akhir Juni kemungkinan besar dia bakal ada integrasi sama SafePal, salah satu wallet yang bergerak di Binance Smart Chain, tapi kayaknya bakal menjarah ke Cardano. Nah, makanya itu kemungkinan besar dia juga bakal dapat sentimen positif yang dapat meningkatkan harganya di bulan Juni. Jadi perlu diingat, berarti sebuah kripto kalau mau naik tuh biasanya higher usability equals higher popularity. Sorry, bahasa Indonesia. Adopsi atau kegunaan yang semakin tinggi berarti ketenarannya juga semakin tinggi, dan semakin tinggi ketenarannya, semakin banyak orang yang lihat, maka ujung-ujungnya semakin tinggi volumenya, maka semakin tinggi juga likuiditasnya untuk mendorong harganya naik. Nah, makanya dengan semakin banyak adopsi biasanya sebuah kripto juga akan ya naik harganya karena alasan yang tadi gue bilang. Nah, kalau dari sisi teknikal emang Cardano tuh salah satu kripto yang kuat karena balik lagi dia tuh mengalami koreksi di bulan Maret di mana mayoritas kripto justru naik. Jadi karena udah mengalami koreksi itu, dia apresiasinya relatif sehat. Dan sekarang masih relatif stagnan di mana mayoritas kripto tuh bergeraknya banyak yang turun. Nah, tapi dia tuh turunnya nggak separah yang lain karena emang di bulan Maret dia udah turun pas dia dikata-katain, dan sekarang dibagus-bagusin. Aduh, keren. Nah, jadi kalau misalnya ada Nora. Jadi kalau dari sisi teknikal sendiri, sekarang support yang menurut gue bagus untuk dijadikan tempat membeli adalah di sekitar $1,55, $1,32 sampai $0,96. Dimana kalau misalnya dia break $0,96 ini, momentum apresiasinya kemungkinan akan berakhir. Tapi buat naik lebih tinggi, menurut gue pribadi dia harus melewati resistance di atas 1,78 atau $1,8 sampai $2,1. Dimana dalam long term gue pribadi percaya dengan Fibonacci extension, coba kita gambar. Dengan Fibonacci extension di sekitar sini, dia titik 161,8%-nya tuh berada di sekitar $3,75 kalau gue nggak salah hitung. Berarti $4 lah, sekitar $4 kalau misalnya dalam long term dia bisa naik terus. Nah, jadi ini adalah salah satu kripto yang menurut gue juga potensial karena balik lagi fundamentalnya kuat, dan di masa koreksi dia juga masih kuat. Dan juga emang punya implikasi dunia nyata, dimana balik lagi gue selalu ngomong dalam video-video kalau Cardano punya Cardano Afrika, di mana dia bikin ekosistem terdesentralisasi di Afrika untuk orang-orang yang nggak diterima oleh perbankan. Nah, makanya ini juga jadi salah satu kripto favorit gue, dan ya bisa dijadikan salah satu kripto untuk pilihan kalian di bulan Juni nanti. Balik lagi di sini gue bukan ngajak investasi atau beli atau trading ya guys, karena gue cuma memberikan analisis gue untuk membantu analisis kalian. Karena sebelum membeli jangan lupa analisis terlebih dahulu dulu. Disclaimer, risiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Nah, kripto yang ketiga adalah Matic. Dimana Matic sendiri ini tuh di bulan Juni kayaknya bakal sibuk banget sih. Jujur nih, dilihat di coinmarketcal.com, coinmarketcalendar.com, dimana dia akan ada 5 event dalam bulan Juni. Makanya ini menurut gue jadi kripto yang potensial juga karena dia pergerakannya tuh cukup kuat di bulan Mei ini, pas mayoritas kripto pada turun. Jadi di bulan Juni sendiri nanti bakal ada 5 event untuk Matic, di mana mayoritas eventnya itu adalah integrasi. Nah, yang pertama tuh dia bakal integrasi sama Sand Finance, di mana dia juga bergerak di bidang DeFi untuk memberikan jasa lending. Nah, jadi dengan adanya Matic nanti tuh akan ada integrasi untuk kelancaran jaringannya, di mana Matic akan atau Polygon ini akan memberikan solusi layer kedua pada jaringan Sand Finance tersebut. Nah, terus yang kedua dia juga akan masuk ke Auto. Jadi kalau buat yang belum tahu, Auto ini adalah sebuah platform atau wadah untuk yield farming dan juga untuk vault atau penyimpanan kripto yang berujung pada return juga. Nah, ini si Auto ini juga salah satu kripto utama di BSC. Jadi kalau misalnya ada yang pernah buka ekosistem Binance Smart Chain, ini tuh Auto pasti selalu ada, kayak di wallet SafePal juga misalnya di app-nya pasti ada Auto untuk yield farming utamanya. Nah, ini kemungkinan besar kalau misalnya Polygon udah integrasi ke sini, Matic udah tersedia di sini, jadi banyak orang yang bisa farming Matic. Jadi semakin banyak yang terkunci, maka tekanan jual juga kemungkinan akan berturun, dan semakin tingginya ketertarikan maka
akan adanya tekanan beli yang dorongan beli yang berlanjut. Makanya kemungkinan harganya juga bakal naik. Nah, terus dia juga bakal integrasi sama Phoenix, itu juga salah satu proyek kripto di dunia DeFi. Terus dia juga bakal ada event non-fungible token atau event NFT di Tokyo 2021 sama beberapa kripto NFT lainnya. Karena emang Matic ini kegunaannya cukup signifikan banget dan mayoritas kripto NFT sekarang masih bergeraknya di Ethereum lebih banyak daripada BSC. Makanya emang ngingat Matic itu bantuinnya Ethereum, jadi kemungkinan signifikansinya juga masih gede. Nah, terus berikutnya dia juga bakal ikut DeFi Summit di bulan Juni 2021. Jadi karena banyaknya event ini, kemungkinan besar dia bakal banyak sentimen positif karena bakal banyak yang tahu terhadap Matic. Jadi kemungkinan harganya bakal terus naik dan bisa lebih tinggi dari saat ini kalau misalnya pasar kriptonya kalem-kalem aja atau justru naik dan nggak turun. Kayak yang terjadi kemarin. Nah, jadi bisa dilihat kalau dari sisi teknikalnya, dari daily time frame-nya sekarang tuh Matic lagi bergerak, masih dalam pergerakan uptrend lah, dimana dia tuh emang sempat banyak bull trap dan bear trap, tapi sekarang terlihat bahwa emang dia tuh masih dalam uptrend-nya. Bahkan sekarang lagi mencoba untuk menguji kembali atau retest uptrend sebelumnya. Karena kemarin tuh sempat breakout, ini sempat ada bull trap, ini bull trap lagi, kemungkinan dia ini cuma retest lah, bukan bull trap untuk terus berjalan. Pun kalau misalnya bull trap masih aman lah selama masih dalam uptrend ini. Jadi sekarang support utamanya intinya ada di 1,797 dolar sampai 1,47 dolar. Jadi kalau dia break 1,47 dolar, momentum apresiasinya kemungkinan bakal berkurang lah sampai ke sekitar 1 dolar. Nah, tapi kalau misalnya dia bounce lagi dari sini, kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau mau naik lebih tinggi dia harus ngelewatin resistance di 2,2 dolar. Nah, untuk naik lebih tinggi lagi dia kemungkinan besar bisa mencapai sekitar, ya dia bisa nyampe sekitar 3,6 dolar lah, yang berada di daerah 161,8% Fibonacci extension. Jadi kalau misalnya dia bisa naik dan emang sentimennya terus positif, kemungkinan besar dia harganya bisa naik di bulan Juni. Tapi balik lagi, bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading. Analisis dulu terlebih dahulu, jadi biar nggak nyalain orang lain. Dan jangan lupa manajemen resiko. Nah, oh iya, kabar terpenting lagi buat Matic. Jadi sekarang dia tuh udah diinvestasiin sama Mark Cuban. Jadi buat yang belum tahu, Mark Cuban ini adalah salah satu pebisnis terkenal dan juga investor yang dia terkenal tajirnya tuh karena .com bubble dan crash stock market di tahun 2000. Nah, makanya dia emang pokoknya pengetahuan bisnisnya tuh emang cukup besar dan pengetahuan investasinya juga cukup besar. Makanya dengan adanya dia yang merupakan seorang bilioner atau miliuner dolar Amerika, pasti impactnya bakal gede buat Matic karena dia kayaknya bakal investnya bukan cuma membeli tapi bakal terjun juga. Tapi belum ada kabar terbaru lagi. Jadi ini juga kemungkinan bakal jadi sentimen positif buat Matic. Lanjut, yang keempat adalah Habar atau Hedera Hashgraph. Dimana Hedera Hashgraph ini di bulan Juni juga bakal jadi satu kripto yang sibuk banget, soalnya bakal ada 1, 2, 3, 8, 10 ada 10 event, 9 sampai 10 event lah. Yang penting kayaknya cuma 9. Dimana di sini tuh intinya bakal banyak integrasi dan pembaruan jaringan lah. Jadi buat Hedera Hashgraph di bulan Juni ini dia tuh mau ada pembaruan terhadap jaringan blockchain-nya, di mana dia bakal upgrade ke mainnet versi 0,14. Nah, jadi upgrade-nya ini tuh dikabarkan akan terjadi di awal Juni, tapi bisa jadi mundur, bisa jadi juga lebih cepat. Nah, kalau ada upgrade ini intinya dia bakal membawa banyak hal baru seperti interoperability. Nah, interoperabilitas ini tuh adalah sebuah hal yang diperlukan pada blockchain generasi 3.0 karena dia mempermudah operasional antar blockchain tanpa harus adanya jembatan yang berlebihan atau adanya wrap token. Jadi ini mempermudah transaksi antar blockchain lah intinya, dan juga mempermudah transaksi kripto secara menyeluruh. Nah, terus dia juga akan ada beberapa pembaruan dari sisi internal yang mungkin juga bakal jadi sentimen positif throughout selama bulan Juni. Nah, terus juga sekarang tuh sentimen negatif terhadap kripto kan dari sisi energinya dan keramahan lingkungannya lah. Nah, makanya Habar ini juga menjadi salah satu kripto yang diperhatikan karena balik lagi dia
Kalau dari survei yang beredar di Twitter, dia tuh dikatakan menggunakan energi yang lebih sedikit daripada mayoritas kripto. Nah, makanya di sini tuh dia lagi banyak dapat sentimen positif dari environmentalist atau pencinta lingkungan. Oke, kemungkinan besar itu bakal menjadi sentimen positif untuk Habar. Kalau dari sisi teknikalnya, coba kita lihat. Nah ya, jadi kemungkinan besar si Habar ini lagi bergerak melakukan retest. Jadi kalau misalnya dia bisa naik lebih tinggi, dia bisa sampai ke 0,72 dolar. Dari sekarang di 0,22 dolar yang berada di daerah 161,8% Fibonacci extension. Nah, jadi tapi untuk naik lebih tinggi dia harus bisa melewati batas atas pada 0,247 sampai 0,28 atau 0,29. Ada di sini, dan supportnya sekarang yang masih kuat menurut gue pribadi ada di 0,20 dolar sampai 0,15 dolar, yaitu batas bawah dari uptrend ini. Makanya kemungkinan besar kalau ini dia break, kemungkinan dia bakal nyampe sini, dan kalau break lagi momentum apresiasinya bisa hilang. Jadi kalau gue pribadi dari sisi fundamental melihat sibuknya kayak gini, kemungkinan bakal banyak sentimen positif sih, terutama kalau misalnya banyak pendukung dari environmentalist. Nah, lanjut yang terakhir adalah kripto yang mungkin kalian belum pernah dengar, namanya DOC. DOCK. Jadi DOC ini tuh bergerak sebagai kripto yang tugasnya untuk memvalidasi para pihak yang ingin melakukan peminjaman di dunia kripto. Jadi dia credit checking lah kasarnya. Untuk credit checking kalau di dunia konvensional tuh kan pakai orang, tapi kalau di sini tuh dia pakai DOC. Nah, jadi DOC ini tuh memastikan bahwa orang yang akan meminjam itu kredibel dan bisa balikin pinjamannya tanpa walaupun ada potensi gagal bayar, tapi layak juga untuk dipinjamkan. Di dunia DeFi kemungkinan signifikansinya juga bakal besar walaupun emang relatif baru. Nah, tapi sekarang kalau ngelihat dari sisi fundamentalnya, dia juga di Juni tuh bakal sibuk karena bakal banyak upgrade, terutama dia bakal upgrade ke sistem proof of stake, sistem blockchainnya proof of stake. Jadi dengan adanya proof of stake yang di upgrade ini, kemungkinan besar dia bakal bisa bersaing sama blockchain generasi 3.0. Jadinya dia juga akan bergerak lebih efisien, dan kalau misalnya ada ini emang kemungkinan bakal dapat sentimen positif, karena baik lagi ini juga muncul di trendingnya CoinMarketCap untuk bulan Juni, makanya kemungkinan dia bakal dapat sentimen positif. Pun di sini juga banyak yang bilang, terutama ini salah satu pihak juga bilang dia bisa naik lebih tinggi di bulan Juni ini. Tapi balik lagi ini kripto yang emang relatif masih volatil dan risikonya cukup tinggi, jadi manajemen risiko penting dan analisis pribadi dulu, karena ini bukan ajakan atau saran untuk trading atau investasi, tapi gue memperlihatkan aja ada satu kripto yang potensial lah, karena kan balik lagi banyak yang sering bilang, aduh bang jangan ngasih tahu pas sudah tinggi, ini gue coba kasih tahu deh pas lagi rendah nih si DOC. Nah, kalau dari sisi teknikalnya, dari daily time frame-nya bisa dilihat bahwa sekarang dia masih ada dalam uptrend-nya. Balik lagi normalisasi setelah kemarin tuh sempat breakout dan dia bikin head and shoulders di sini dan turun lagi ke zona uptrend sebelumnya. Nah, jadi sekarang supportnya tuh ada di sekitar 0,05 dolar sampai 0,05 dolar lah. Jadi kalau dia break ke sini kemungkinan momentum apresiasinya bisa hilang. Nah, support resistance-nya tuh ada di sekitar 0,073. Jadi kalau dia bisa break kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi ke sekitar 0,1458. Jadi sekitar sinilah. Nah, kalau misalnya dia emang bisa break semua resistance di sini, kemungkinan besar dia bisa nyampe 0,073 dolar yang ada di daerah 161,8% Fibonacci extension. Nah, jadi ngeliat ini juga udah mulai MACD-nya udah ngeliatin kalau dia bisa rebound, dan juga emang lagi dia ada di zona jenuh, kemungkinan besar apresiasi ini bisa terjadi kalau event-event di sini memberikan sentimen positif. Tapi ini emang potensial, karena balik lagi kalau misalnya ada event rata-rata akan ada dorongan harga yang positif. Nah gitu guys, jadi semua omongan gua kalau misalnya malas dengerin sampai habis bisa dibaca di sini di coinvestasi.com. Judulnya 5 kripto potensial untuk diperhatikan di bulan Juni. Ini semuanya udah gue tulis lengkap beserta analisis-analisisnya. Nah, jadi balik lagi disclaimer guys, Coinvestasi nggak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang dia dapatkan dari analisis dalam artikel ini. Selalu lakukan analisis pribadi secara mendalam sebelum mulai investasi atau trading, karena risiko ditanggung oleh individu masing-masing. Perlu diingat juga bahwa terdapat banyak kripto lain yang memiliki potensi positif di bulan Juni 2021, sehingga sebelum membeli analisis pribadi investor wajib dilakukan. Nah gitu deh guys, sorry kalau misalnya agak berisik nih karena
lagi hujan. Tapi ini depan gue ring light, jadi panas banget, maaf ya. Nah, balik lagi, semua yang gue tulis di sini gue nggak munafik, tapi ya gue nggak munafik, gue beli semuanya. Tapi balik lagi, ini bukan ajakan atau saran untuk investasi atau trading, tapi gue belinya di spot karena gue tahu ini beresiko. Nah, dan ini untuk jangka panjang juga. Jadi kalau misalnya kalian mau join, kita untung bareng-bareng. Kalaupun rugi nanti ya kita boncos bareng-bareng. Norak. Jadi ya gitu deh guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.